Saya tampilkan Bu Noli. Bu Noli Misi. Bu Noli Misi hadir. Hadir, Coach. Oke, Bu Noli, apa kabar? Kabar baik, Coach Ardi. Ya, Ibu dari mana? Tinggalnya di mana? Ya, saya tinggalnya di Manado, Pak. Manado? Coach Ardi. Ya, Oke. tapi untuk saat ini saya lagi ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Ya. Ibu di Manado. Ibu bisa kenal Lipgut di Manado bagaimana? Dari siapa? Saya live good-nya di Manado itu dari Ibu Mary. Oh, dari Ibu Mary. Ibu Mary Ya. Ternate. Ya, betul. Oke. Ibu Noli, kenapa Ibu masih begitu semangat di Live Good? Ada apa sebenarnya dengan Live Good? Coach Hardi, kalau dibilang masih semangat, iya benar betul masih semangat sampai sekarang di Live Good. Walaupun ya itu tadi banyak yang tadi Coach Hardi juga sampaikan beberapa waktu lalu itu kadang-kadang ketika kita ada di satu wadah ini kita ditinggalkan, tetapi saya masih bertahan sampai hari ini gara-gara saya terus mengikuti SGR Academy. Wow, sebentar. Gara-gara Ibu mendengar dan melihat SGR Academy. Iya, mulai dari saya dikenalkan dari Ibu Mary untuk bergabung di Live Good itu. Memang ada sedikit masalah karena saya memang di Manado dan kasarnya memang saya sendiri. Tapi karena ada dikasih untuk belajar, untuk hadir di Zoom, sehingga saya sampai hari ini mengikuti SGR Team dan akhirnya saya bisa mengenal yang mentor saya langsung yaitu Bapak Sodik. Ya, akhirnya dari situ sampai sekarang saya semakin bersemangat, Coach Ardi. Oke. Ibu sebentar. Ibu tahan dulu nafasnya. Baik. Ya. Saya coba berusaha menjelaskan ke audiens. Ibunda, ayahanda, bunda semua, Bapak Ibu jangan khawatir ketika Anda ditinggalkan oleh upline Anda. Anda punya ibu kandung, punya ayah kandung. Siapa dia? SGR Academy. Betul, Coach Ardi. Ya. Jadi, Bapak Ibu, inilah fungsinya support system. Nah, jadi banyak orang tidak menyadari apa kelebihan support system. Kelebihan support system itu adalah salah satunya kasusnya seperti ini nih. Ya, ketika kita sudah tidak punya upline, orang yang mengajak kita sudah tidak ada, kita masih punya sekolahnya, Bapak Ibu. Kita masih punya tempat untuk belajar. Nasib Ibu ini sama dengan nasib saya. Coba kalau tidak ada SGR Academy, saya mau belajar kemana, Bapak Ibu? Saya mau belajar kemana? Makanya saya bersyukur banget, I love you banget itu Dr. Sugeng itu. Saya sayang banget sama Dr. Sugeng itu. Beneran Bapak Ibu? Ya. Betul. Ya. Jadi kenapa? Karena inilah fungsi daripada support system. Akan mendidik, mengkader, dan mencetak kita Bapak Ibu. Justru ini akan mempermudah Bapak Ibu. Mempermudah teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak capek, cemplungin aja mereka ke support system, mereka pintar, mereka jalan sendiri. Saya ulang, cemplungin aja mereka ke support system, mereka akan belajar sendiri, akan pintar Bapak Ibu, akan lari sendiri. Nah ini contohnya Bu Noli. Baik Ibu, saya mau tanya lagi, Ibu, sekarang Ibu di Jakarta. Iya Pak, Coach Ardi. Oke. Boleh saya tahu sekarang peringkat Ibu apa? Kan kita belum pernah kenal dan belum pernah japri-japrian ini saya. Ya. Baru kali ini saya tatap muka sama Ibu dan baru kali ini saya ngobrol dan nggak ada janjian Ya. loh ya. Ya. Ibu peringkatnya apa sekarang ini? Saya peringkatnya masih bronze menuju silver Pak. Masih bronze menuju silver. Iya. Wow. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini kita tidak menampilkan artis Live Good. Tidak menampilkan orang-orang sukses. Dan saya demi Allah, saya tidak tahu Bu Noli ini peringkatnya apa. Ya, berarti Ibu peringkatnya bronze. Iya. Wow.
peringkatnya bron, tinggalnya di Manado, masih punya harapan untuk sukses di Live Good? Sangat punya harapan besar, Coach Hardy. Wow, keren banget. Dulu dulu bagaimana ceritanya, Bu? Ibu bisa berapi-api. Sekarang ini punya semangat yang luar biasa. Ibu tahu nggak, Bu? Saya itu kan minta sama Mbak Sodik. Mbak Sodik kasih saya 3 orang yang bisa saya talk show malam hari ini. Mbak Sodik kasih Bu Noli. Berarti luar biasa. Mbak Sodik begitu percayanya sama Bu Noli. Benar ya, Bu? Iya, betul. Nah, karena lewat Pak Sodik, saya bisa semangat sampai sekarang ini ya, Coach Hardy. wah, Atas bimbingan beliau. Oke. Bapak Ibu, saya mau bilang sama organisasi Mbak Sodik, bersyukurlah Anda yang ada di organisasi Mbak Sodik. Anda dipimpin oleh pemimpin yang sangat luar biasa. Anda dipimpin oleh sosok pemimpin yang sangat teladan. Bapak Ibu, jangan lepaskan Mbak Sodik dari hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu tempel beliau, Bapak Ibu dekat sama beliau, komunikasi sama beliau Bapak Ibu. Beliau punya aura yang sangat luar biasa. Ini salah satu contoh muridnya beliau. Baik Bu Noli, terima kasih banyak. Ibu standby ya. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini adalah salah satu sosok bronze. Ya, bronze yang begitu semangat, tinggalnya di Manado, sekarang lagi di Jakarta. Tadi Ibu Noli, Bapak Ibu ya, di Manado. Pasti agamanya bukan Muslim. Nah, sekarang saya menampilkan sosok Ustadz, Bapak Ibu. Ini kan seru nih kan. Beliau pakai peci, ya kan. Mbah Yai, Mbah Nur ya. Saya juga sudah pernah ketemu beliau. Tapi kan Bapak Ibu belum pernah kenal beliau. Nah, malam hari ini saya akan tampilkan sosok orang yang sangat kami tuakan. Beliau adalah guru kami. Beliau orang yang kami tuakan. Saya nggak tahu kenapa beliau yang usianya sudah tidak muda lagi, beliau mau jalankan Live Good. Ini apa masalahnya? Mbah Nur, saya matur. Mbah Nur sudah hadir? Alhamdulillah sudah, Pak Hardy. Oke, Mbah, saya tak matur nih, nyuwun sewu ya Mbah, ngapunten nih Mbah, ngapunten. Mbah ini peringkatnya apa Mbah? Alhamdulillah sudah good. Apa Mbah? Good. Waduh, luar biasa. Mbak pakai peci, peringkatnya gold. Ini kalau ada silver, malu Mbak sama Mbak. Malu. Umur Mbak berapa Mbak? Alhamdulillah sudah 68, sudah tidak muda lagi. Ini seru nih ngomongnya. 68 sudah tidak muda lagi. Mbak umur 68 pakai peci, peringkatnya gol. Kok bisa? Ya. Bagaimana ceritanya? Ya, karena kita saling kerjasama. Jadi berjamaah itu bahasanya wajib. Jangan sampai kerja di Live Good ini sendiri-sendiri. Karena barokahnya berjamaah, akhirnya tim kita berkembang, bertumbuh. Mbak bisa ngomong begitu, gimana ceritanya itu ya? Mbak umur 68. Mbak, timnya bisa berkembang, bertumbuh karena faktor berjamaah. Saya salut di sama Mbak Nur. Mbak sekarang ini apa kegiatan sehari-hari? Ya, rutenya di dalam pesantren ya mengajar. Kalau kita memang waktunya ada keluar ya silaturahmi ke tempat tim-tim kita, memberi support dan seterusnya. Menghimbaunya kita tetap kalau bisa pada saat ada Zoom jangan sampai tidak ikut itu. Loh, sebentar. Umur 68 pakai peci sebagai pengasuh di pondok pesantren, ada nasihat kalau ada Zoom jangan sampai apa, Mbak? Jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa ikut. Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini sosok luar biasa ya. Kita dapat nasihat nih dari sosok Mbak Nur. Jangan sampai ditinggalkan tuh Zoom. Bener-bener ya. Mbak rutin ikut Zoom? Insya Allah rutin. Selama nggak ada unggur mendadak kita tetap rutin. Masya Allah, luar biasa. Mbak, boleh saya tahu, Mbak sudah balik modal jalankan Live Good? Ayo lebih-lebih Pak. Lipat-lipat
Mbak ngomong lebih-lebihnya itu gimana gitu. Lebih-lebih Pak gitu. Jadi rasanya saya happy banget lihatnya. Lebih ya Mbak? Betul. Di Labgood itu kalau memang kerjanya tim solid, insya Allah Kak, tambah banyak tapi tambah banyak kebaikan. Insya Allah itu yang dirasakan di hati sampai kita merasakan bersyukur akhirnya. Oh luar biasa. Mbak sudah sampai di titik itu ya Mbak, bersyukur dan merasa punya ada manfaat di Labgood gitu ya. Sangat betul. Oke. Apa yang Mbah lihat dari Labgood selain dari ada lebih untuk bisa beli pecel nganjuk gitu? Kalau Labgood yang sangat saya rasakan pertama dari nanti kita akan mengejar di bebas finansial. Selain itu kita bahasanya ada pensiunnya Pak, itu yang sangat menggembirakan. Kalau sudah diamond dan crown diamond kan pensiun. Jadi usia-usia seperti kita yang sudah gak muda lagi punya harapan ke situ. Jadi puncaknya di bebas finansial itu. Oh, puncaknya di bebas finansial. Awas lo guys, Bapak Ibu yang umurnya di bawah Mbah Nur. Mbah Nur aja masih punya semangat pengen bebas finansial. Mbah kasih pesan buat yang muda-muda. Apa pesannya Mbah? Pertama, mari kita semangat di Labgood ini karena manjada wajat, siapa yang sungguh-sungguh akan tercapai apa yang dimaksud. Itu nomor satu. Yang keduanya, jangan meninggalkan berjamaah kerjasama dengan tim. Itu yang sangat penting, insya Allah akan semakin bertumbuh itu nanti Mas. Oke, 2 poin ini pesan Mbah buat kita semua. Ya, betul. Oke, Mbah Nur, saya tak matur sembahsun, terima kasih banyak ya Mbah. Mbah sehat-sehat, panjang umur, rizkinya banyak ya Mbah. Amin. Ya, terutama juga tadi buat Bu Noli semoga sukses dan sampai di puncak crown diamond. Oke. Amin, Coach Hardy, amin. Ya, oke. Sekarang Mbah Nur ini adanya di Nganjuk. Kita lanjut. Namanya Pak Komarudin. Pak Komarudin ada hadir Pak? Pak Komarudin? Hadir. Wow, Pak. Suara Bapak kayak 17 tahun nih Pak. Pak Komarudin aslinya dari mana Pak? Saya dari Berau, Kalimantan Timur Bang. Berau, Kalimantan Timur. Pak Komarudin, Bapak yang ngajak di Labgood siapa Pak? Saya kenal Labgood lewat Pak Wahyu Hidayat dari Depok. Pak Wahyu Hidayat dari Depok. Ya. Oke, pertanyaan saya. Pak Wahyu itu kan di Depok, Pak. Bapak di Berau. Apa Pak Wahyu datang ke Berau? Enggak, Pak. Terus? Tapi lewat media TikToknya, Pak. Lewat media TikTok. Bapak bisa percaya lewat media TikTok. Bagaimana ceritanya, Pak? Karena waktu itu TikToknya Bang Wahyu lewat di beranda saya, terus saya japri beliau lewat nomornya. Pagi saya ditelepon Bang, terus disampaikan tentang keutamaan Labgood ini. Sebelum pembicaraan itu kami tutup, saya kasih tahu, tolong kirimkan saya formulir dan kirimkan saya nomor rekening, saya mau join di Labgood. Oh gitu. Sebelum pembicaraannya ditutup? Sebelum pembicaraan ditutup Bang. Luar biasa Bapak. Wow, keren banget. Bapak kenalnya cuma sekali lewat di beranda TikTok. Bapak ditelepon sama Pak Wahyu, Bapak langsung minta formulir dan mau daftar gitu? Iya Bang. Waduh, saya boleh tahu nggak Pak? Bapak profesinya sebagai apa Pak? Buruh harian lepas aja Bang. Buruh harian lepas? Ya. Lalu sekarang Bapak bergabung di Labgood sudah berapa lama? Saya gabung di Labgood itu 29 Desember 2024 Bang. Saya member pertama. Saya member pertamanya Pak Wahyu. Member pertama Pak Wahyu. Iya. Sekarang saya tanya, Bapak sudah balik modalnya? Sudah lebih Bang. Bapak bisa aja. Bener nggak nih Pak? Sudah lebih modalnya, udah balik modalnya? Benar Pak. Benar Bang. Oh benar. Benar ya. Bapak baru 2 bulan, modal Bapak sudah balik. Luar biasa. Jadi kalau ada orang gabung di Labgood modalnya nggak balik, berarti ada yang salah dalam dirinya. Begitu ya Pak? Iya Bang. Betul, oke. Sekarang saya mau tanya, sudah berapa orang yang Bapak bantu?
Kalau saya joinkan langsung secara pribadi 6 orang. 6 orang? Tapi saya membantu tim, Bang. Wow, luar biasa. Sudah 6 orang Bapak membantu tim. Padahal yang ngajak Bapak di Depok, Bapak tinggal di Brau sendirian gitu ya? Iya, sendiri di Brau. Sendiri di Brau. Ya. Saya nggak bisa bayangin Pak, kalau hari ini ada leader yang masih komplain. Ya, ada teman-teman yang masih berkeluh kesah. Ini sosok leader Pak Komarudin ini adalah, saya juga nggak kenal nih, baru kenal malam ini. Saya percaya diri aja, pede aja Pak sama Bapak. Ternyata Bapak ganteng, soleh banget nih. Pak, Bapak peringkatnya apa sekarang? Kalau boleh tahu. Kurang 3 Pak, jadi silver. Kurang Masih 3 jadi sekarang. silver. Wow. Ya. Saya doakan selesai Zoom malam ini, 2 hari kemudian Bapak jadi silver ya. Amin, amin. Oke. Pak, Bapak didukung sama istri, sama keluarga, Bapak jalankan Live Good? Iya Bang, istri saya sekarang sudah bronze juga. Aduh, ini Bapak bikin kita panas nih. Istri Bapak sudah bronze? Ya. Wow, luar biasa ya. Istri dukung? Dukung. Karena dia buktinya dia join di Live Good dan sekarang posisinya juga sudah bronze. Oh, keren. Bapak di Brau, Pak Wahyu tinggal di Depok. Pak Wahyu jaringannya sudah sampai ke Brau ya, luar biasa. Pak, boleh nggak saya mendoakan Bapak malam hari ini, Bapak nanti di acara 22 November Bapak hadir dan Bapak duduk sebagai platinum. Boleh Pak? Boleh. Ya, semoga Bapak diizinkan oleh Allah, Bapak duduk bersama kami di acara tanggal 22 November ya Pak. Insyaallah. Oke, baik. Pak Komarudin, saya bangga melihat Bapak dan Bapak harus bangga berada di organisasi Pak Wahyu. Pak Wahyu sosok mentor, sosok leader yang sangat peduli dengan timnya. Yang sangat konsisten membantu timnya, baik dari media ataupun bertumbuh. Betul ya Pak Komarudin? Betul Bang, betul. Ya, oke. Saya tahu Pak, karena saya tuh paham gerakan leader saya, pasti saya tahu Pak. Ya, Pak Wahyu itu konsisten ngajarin timnya untuk di media sosial, betul ya Pak? Betul. Oke, Pak Komarudin, terima kasih banyak ya atas testimoni dan ceritanya malam hari ini. Semoga Bapak bisa jadi crown diamond di Live Good ya. Makasih ya Pak. Amin, amin. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah sosok kita belajar ya Bapak Ibu. Malam ini kita belajar, ternyata dari sosial media itu juga bisa menaklukkan orang Bapak Ibu. Yang ada di kelas reguler segera top up ke premium. Bayar member 1 tahun. Banyak ilmu, banyak pelajaran di sana. Oke. Kita belajar lagi sama sosok satu orang yang sangat luar biasa. Kita akan tanya salah satu sosok karyawati. Ya. Beliau ini selalu jadi host di SEGR Academy Bapak Ibu. Tapi kan kita nggak pernah ngulik siapa dia. Dia ini siapa? Dia bertutur katanya itu rapi Bapak Ibu. Beliau juga pemateri di kelasnya Mbak Sodik. Beliau juga pemateri, beliau juga sangat konsisten. Ya, membangun timnya. Timnya juga berkembang di Papua. Ya. Orang ini sebagai seorang karyawati Bapak Ibu. Sebagai seorang karyawati. Masih kerja Bapak Ibu. Masih kerja beliau. Tapi setiap saya minta untuk jadi MC, tidak pernah menolak. Di sosok wanita ini. Setiap saya telepon, pasti beliau angkat Bapak Ibu. Saya telepon, pasti angkat. Beliau angkat Bapak Ibu. Walaupun beliau sedang mau berangkat kerja. Inilah sosok teladan salah satu leader yang sangat luar biasa. Tadi pagi saya telepon beliau. Dia bilang, Bu, belum berangkat. Masih beberapa menit lagi, Pak Hardi saya berangkat. Tapi dia sempatkan waktunya untuk angkat telepon saya Bapak Ibu. Ini sosok leader yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kita tampilkan orang yang sangat luar biasa ini. Kenapa beliau punya adab yang sangat luar biasa. Beliau punya attitude yang sangat luar biasa. Etika luar biasa. Sepertinya kita harus kulik orang ini malam hari ini. Bu Iin. Nah, Bu Iin namanya nggak ngerti saya ini. Valentina Iin. Nah, Bu Iin. Bu Iin sudah ada Bu Iin. Nah,
Kalau biasanya kan jadi MC. Nah, sekarang ini jadi testimoni nih, Bu In. Bu In, saya boleh tahu, Bu In ini kerja di mana, Bu? Saya di salah satu yayasan swasta yang ada di Tropodo, Waru, Sidoarjo. Kusadi, tepatnya nggak jauh dari Bandara Juanda. Jadi saya ini perbatasan antara Sidoarjo dan Surabaya, tapi lebih dekatnya ke Surabaya daripada ke Sidoarjonya. Oh, iya. Bu In gabung di Lifgood sudah berapa lama? Oh, bergabung di Lifgood itu ya hampir mau 1 tahun, Coach, bulan depan. Kok bisa bertahan 1 tahun? Banyak orang cuma 3 bulan, 5 bulan kabur. Bu In kok bisa bertahan 1 tahun? Padahal peringkatnya apa sekarang? Silver menuju gol, Coach. Silver menuju gol. Ada gol sudah kabur, Ibu masih bertahan. Luar biasa, apa rahasianya? Ya, karena saya menyadari, Coach, bahwa suatu kesuksesan itu kan tidak mudah ya, harus mau melewati prosesnya. Artinya jika kita tidak siap untuk melewati prosesnya, ya jangan bermimpi untuk sukses, Coach. Coba ulang, Bu, kata-katanya seru juga tuh. Apa coba? Ya. Jadi untuk menuju sukses itu harus mau dan berani berproses. Jika kita tidak siap untuk berproses, jangan bermimpi untuk sukses. Wow, Ayah Bunda, ini pesan orang yang sangat luar biasa. Saya aja kalau suruh ngulang udah lupa nih, nggak inget saya. Tapi Bu In pas sekali ya. Kalau kita tidak siap berproses, maka jangan mimpi untuk sukses, gitu ya Bu In? Betul, Coach. Oke, Bapak Ibu, saya ulang nih kata-katanya. Jika kita tidak siap untuk berproses, maka jangan mimpi untuk sukses. Bu In, Ibu kan kerja, lalu mau menjalankan Lifgood. Jaringannya sudah ada di mana aja? Jaringan saya untuk di Jawa itu ada di Pemalang, Jawa Tengah. Lalu ada di luar pulau itu ada di Labuan Bajo, di Larantuka, di Ambon, di Kalimantan, itu Tanjung Selor, Berau. Lalu ada juga di Timor Leste dan ada juga di Malaysia, Coach Hadi. Wow, luar biasa. Bagaimana cara Ibu membina tim, sedangkan Ibu bekerja? Ya, jadi sebetulnya ya, itu bagaimana prioritas kita, Gus. Kalau kita mempunyai prioritas diri, yang namanya orang sibuk pasti sibuk, Gus ya. Tetapi sebetulnya orang yang betul-betul sibuk, nyata sibuk, itu pasti bisa memanage waktu, Gus. Tetapi kalau orang sudah sok sibuk, berarti udah waktunya nggak ada, Gus. Oh, ada orang sok sibuk, gimana maksudnya? Sok Ya, sibuk itu kasih. Pada maksudnya? waktunya itu dia di rumah aja ya, mungkin hanya buka warung aja di rumah. Artinya kan dia tidak seperti saya yang harus berangkat kerja, pulang sore seperti itu kan. Artinya dia banyak waktu lah di rumah seperti itu, tidak terikat dengan pekerjaan, tidak terikat waktu ya kan. Tetapi selalu mengatakan sibuk. Nah sebetulnya sibukan dia atau sibukan saya sebetulnya kalau dilihat sibuknya ya, itu artinya kan sok sibuk ya. Tidak yang sibuknya sebenarnya. Oh gitu, ya. Berarti mengatur waktu sehingga tadi ada Pak yang dari Medan itu bilang katanya produktif ya, gitu ya Bu? Ya betul, harus ada prioritas lah, harus ada prioritas. Oh, oke. Ibu Bu In sponsornya siapa? Yang ngajak Ibu siapa? Yang ngajak saya Bu Isra dengan Pak Ibnu yang datang berdua ke rumah saya. Oh, mereka datang ke rumah Ibu? Ya. Oh, mereka datang ke rumah Ibu. Apa Ibu langsung gabung pada saat itu? Ya, saya tuh begini Pak, tipenya saya itu mendengarkan. Jadi ketika Pak Ibnu dengan Bu Isra datang ke rumah saya memberikan informasi mengenai Lifgood, saya betul-betul mendengarkan apa peluang usaha apa ini seperti itu. Ketika di situ saya melihat wah ini sesuatu yang luar biasa. Dan waktu itu posisinya saya bukan lagi ada uang loh, saya lagi tidak ada uang posisinya. Karena waktu itu anak saya yang kedua itu harus masuk SMA. Nah itu biayanya 12 juta tuh masuk SMA swasta. Lalu yang anak pertama itu pas waktunya mau bayar kuliah. Jadi uang tuh udah bisa-habisan, Gus. Nah tetapi karena melihat ini peluang yang luar biasa, kenapa nggak saya usahakan? Satu-satunya yang saya punya apa? Kalung, Gus. Satu-satunya perhiasan yang saya masih punya itu adalah kalung saya. Kalung?
Iya, kalung. Kalung emas leher. Betul, kalung emas, iya. Hanya itu aja yang saya punya yang masih bisa untuk dijual, maksudnya dijadikan uang untuk saya modal join gitu. Akhirnya saya bilang ke siapa namanya Pak Ibnu dengan Bu Isra, udah Pak Ibnu, dalam 2 hari saya orang komitmen, 2 hari pasti saya janji 2 hari saya kembalikan. Karena dalam pikiran saya besok pagi pun saya pasti udah berangkat ke toko emas nih untuk jual kalung saya nih. Untuk kembalikan modal yang diberikan oleh Pak Ibnu dengan Bu Isra. Pokoknya saat ini juga Pak Ibnu, Bu Isra joinkan saya langsung 3. Saya dengan anak saya. Sebentar. Ibu nggak punya uang, joinkan langsung 3 gitu. Betul, iya. Wow, keren banget itu nyalinya. Nggak punya uang, sombong amat Bu, sombong amat. Nggak punya uang, langsung minta joinnya 3. Aduh, ampun, untung nggak saya itu. Kalau saya mungkin stres kali ya. Bu In, ibu nggak punya uang minta join 3, lalu ibu jual itu kalungnya? Ya, jadi saya janji ke Pak Ibnu, pokoknya dalam 2 hari pasti saya kembalikan Pak. Tetapi di dalam hati saya nggak sampai 2 hari pun saya kembalikan, karena besok pagi pasti saya akan berangkat ke toko emas nih untuk jual kalung nih. Oh. Jadi besoknya saya sudah langsung kembalikan nih modalnya Pak Ibnu. Nah, pertanyaan saya, apakah modalnya udah balik, Bu? Waduh, udah nggak terukur lagi dah itu, Coach. Saya sudah nggak bisa ngitung lagi. Waktu saya 3 bulan bergabung, itu setiap Jumat itu saya tulis, terus saya buat gambar gitu, penghasilan berapa itu waktu 3 bulan saya masih ingat, itu pendapatan saya 9 juta lebih. 3 bulan saya bergabung. 3 bulan bergabung, Ibu sudah punya income 9 juta. 9 juta. Karena modalnya saya pasti screenshot tuh. My earning itu saya screenshot. Di my earning itu setiap Jumat saya screenshotin. Itu kan kelihatan tuh. Weekly-nya kan kelihatan tuh. Oh. Bu, ibu sedetil itu ya. Coba ya, saya tanya. Modalnya tadi 3 akun. Ya. Nggak punya uang, cuman punya kalung. Nggak punya uang, cuma punya kalung. Berani gabung 3 akun. Berarti modalnya berapa? Berarti 2.500.000-an. Ya. 2.500.000. Dalam waktu 3 bulan sudah dapat 9 juta. Berarti sudah bati dong. Ya udah bati dong, Coach. Makanya saya itu berani pinjam modal nih Pak Ibnu, besok pasti saya dengan arti gini, saya toh jual emas ini nggak lama pasti balik juga kalung saya. Oh gitu. Pede banget ya. Bu, berapa orang yang Ibu bantu dalam waktu 3 bulan itu? Dalam waktu 2 minggu tuh saya sudah silver sebetulnya, Coach. 2 minggu saya silver. 2 minggu silver? Ya. Waduh, untung nggak ketemu saya. Kalau ketemu saya langsung saya yang bersponsor Ibu. Untung Bu Isra dulu yang nemu. Jadi Ibu 2 minggu silver? Ya. Wow, keren. 2 minggu silver ya, dasar. Berarti 2 minggu modal udah balik dong tuh Bu ya? Udah balik. Oke. Bu, boleh saya tahu tim Ibu yang paling berkembang pesat di daerah mana? Di Larantuka. Ya. Larantuka itu mana Bu? Larantuka? Flores Timur, NTT. Ibu di Surabaya. Ya. Ya. Ibu prospek orang di Larantuka, Flores Timur. Gimana caranya, Bu? Ya, itu saya mendampingi, Coach. Jadi saya mendampingi tim dari Pak Alfonso. Pak Alfonso adalah sponsor saya langsung. Nah, Pak Alfonso memiliki beberapa tim yang tadi saya sebutkan. Nah, di situ saya membina tim kedalaman saya. Sebentar, Pak Alfonso ini sponsor Ibu? Ya, sponsor saya langsung. Loh, Pak Alfonso sponsornya Ibu? Ya. Berarti Pak Alfonso downline? Ya. Loh, kualat dong, balap upline. Iya, benar ya Bu? Balap upline benar ya? Betul. Waduh, nggak sopan itu Pak Alfonso. Luar biasa. Oh, jadi Pak Alfonso sudah gol? Ya. Oh, Pak Alfonso yang sekarang berkembang di jaringan Ibu? Ya. Oke, luar biasa Pak Alfonso ya. Oh, berarti Pak Alfonso itu tim Ibu rupanya. Ya. Waduh, Ibu udah punya jenderal itu. Oke. Yang kedua siapa, Bu In? Yang kedua ini lagi ini proses ini, Coach. Di mana? Daerah mana? Di Flores juga, Coach. Di Labuan Bajo.
Labuan Bajo. Oke, oke. Bu, Ibu kan tinggal di Surabaya. Ya. Pak Ibnu itu kan tinggal di Kediri ya? Di Jombang. Di Jombang. Berarti Pak Ibnu sama Bu Isro datang ke Surabaya nemuin Ibu gitu? Iya, waktu pertama kalinya datang ke rumah saya untuk menemui saya. Bawa apa? Pakai sepeda motor apa bawa mobil? Apa naik Bu apa? Isro naik bis, Pak Ibnunya naik sepeda motor. Sebentar, sebentar. Ini cerita menarik. Ini harus kita kulik. Bu Isro naik bis umum. Ya, bis umum. Masya Allah, Bapak Ibu, luar biasa. Bu Isro prospek Ibu naik bis umum. Betul. Wow, luar biasa. Ini cerita keren ya rupanya. Bu Isro naik bis umum, Pak Ibnu naik motor sendirian, Pak Ibnu. Betul. Wow. Sampai di tempat Ibu jam berapa? Siang sekitar jam 11. Bareng-bareng mereka janjian itu, udah ketemu bareng itu? Ya. Oh. Jadi satu minggu setelah saya gabung, saya datang mau belajar nimba ilmu di rumahnya Pak Sodik, itu saya juga naik bis sama. Ibu datang ke rumah Mbak Sodik di base camp Nganjuk, itu naik bis? Naik bis. Masya Allah, luar biasa ya. Berapa lama perjalanan Bu dari Surabaya ke Nganjuk naik bis? Kurang lebih 3 jam. 3 jam? Ya. 3 jam hanya untuk mendapatkan ilmu. Betul. Bu Iin, kalau ada orang ikut Zoom nggak mau hadir, kira-kira kebangetan apa kebangetan Pol? Kebangetan Pol. Iya kan, Bapak Ibu. Bu Iin ini belajarnya ke Nganjuk, ke Nganjuk Bapak Ibu. Dari Surabaya waktunya 3 jam hanya untuk mendapatkan ilmu loh. Bu Iin, lalu Ibu Iin berapa ongkosnya itu dari Surabaya ke Nganjuk? Naik bis. Ongkos kalau PP ya kurang lebih sekitar 100 lebih lah Dok. Coach, 100 lebih. 100 lebih? 100 ya. ribu maksudnya? Ya, 100 ribu lebih ya. Sekarang saya tanya sama Bu Iin. Bu Iin kalau hadir di Zoom gratis apa bayar? Gratis, Coach. Kalau Bu Iin nggak hadir di Zoom, tak gantung di Pontoge. Selalu hadir, Coach. Iya. Iya. Jadi ini kalau ada leader nggak mau belajar di Zoom, Masya Allah Bapak Ibu. Ini ada sosok Bu Iin belajar, ongkosnya 100 ribu, waktunya 3 jam, PP 6 jam Bapak Ibu. Ini cerita yang luar biasa ya. Ayah Bunda, ya kita belajar dari sosok orang ini. Baik Bapak Ibu, ya inilah jadi apa kita belajar ya dari sosok orang-orang ini. Semoga menginspirasi Ibunda Ayahanda semua bahwa Bapak Ibu bisa belajar di Zoom itu sambil rebahan kadang-kadang. Sambil duduk di ruangan yang ber-AC pun Bapak Ibu bisa. Dibandingkan dengan sosok Bu Iin tadi, belajar harus menempuh waktu 3 jam. Ya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan, Ayah Bunda. Subhanallah, saya cuma mau bilang, Bapak Ibu kita mau bersyukur banget ya. Bersyukur banget ketemu Lipkut ini, ketemu SGR Academy, beneran Bapak Ibu. Ya, kalau lihat perjuangan teman-teman tuh di daerah itu luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, sampai hari ini satu orang pembicara kita nggak bisa hadir karena sinyal. Teman-teman hari ini yang di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Pekanbaru, sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak sukses Bapak Ibu. Fasilitas online gampang kalau kita di kota-kota besar. Ya, kalau teman-teman di daerah itu kayak di Ternate, Masya Allah susahnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi saya mengajak kepada Ibunda Ayahanda semua, yuk kita terus belajar, semangat belajar dengan rendah hati. Semangat belajar dengan rendah hati.